Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyara dengan NIM 240401053. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai teori perdagangan internasional, yang dimana teori perdagangan internasional ini menjelaskan alasan dan mekanisme di balik negara-negara saling melakukan perdagangan barang dan jasa. Teori ini tuh membantu memahami keuntungan dan kerugian perdagangan serta bagaimana negara dapat mengoptimalkan manfaatnya. Nah, baik, kita masuk ke materi presentasinya. Yang pertama itu ada sistem merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem ekonomi lama yang berkembang pada abad ke-17 sampai awal abad ke-18. Intinya itu kekayaan di negara diukur dari jumlah emas dan perak. Fokusnya adalah memperkuat negara lewat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Nah, yang kedua itu ada prinsip utama sistem merkantilisme. Yang pertama itu ada tingkatkan ekspor dan kurangi impor. Negara harus lebih banyak menjual barang di luar atau mengekspor barang dan mengurangi pembelian dari luar atau mengimpor barang supaya uang itu masuk bukan keluar. Nah, yang kedua itu ada emas dan perak atau sumber kekayaan. Dulu logam mulia seperti emas dan perak itu dianggap sebagai simbol kekayaan negara. Jadi semua kebijakan diarahkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga itu ada proteksionisme, yaitu negara melindungi industri lokal dengan pajak impor tinggi atau larangan impor supaya produk dalam negeri itu bisa bersaing. Nah, yang keempat itu ada subsidi dan larangan ekspor. Pemerintah membantu produk tertentu lewat subsidi dan kadang melarang ekspor barang penting agar kekayaan tetap di dalam negeri. Nah, yang terakhir itu ada upah murah atau daya saing. Dengan upah buruh rendah, biaya produksi jadi murah sehingga harga produk bisa bersaing di pasar internasional. Lanjut, ada kritik terhadap merkantilisme. Yang mengkritik itu ada Adam Smith. Dia itu berbicara, dia itu menentang proteksi. Dia bilang negara harus fokus pada spesialisasi dan perdagangan bebas, bukan menimbun emas, yaitu mendukung pasar bebas atau laissez-faire. Kritik yang kedua itu ada dari David Ricardo, mengajukan teori keunggulan komparatif. Negara tidak harus punya keunggulan mutlak, yang penting bisa memproduksi barang dengan biaya tenaga yang lebih rendah. Semua negara tuh tetap bisa untung jika fokus pada apa yang paling efisien mereka hasilkan. Nah, selanjutnya itu ada mengapa perdagangan internasional tuh bisa terjadi. Nah, ada faktor pendukung atau alasan utama dan faktor pendukungnya, yaitu alasan utamanya tuh ada memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Jadi tidak semua negara tuh bisa memproduksi semua barang atau jasa. Misalnya negara gurun sulit menanam padi, atau negara kecil tidak punya teknologi tinggi. Nah, lewat perdagangan dan kebutuhan itu lewat perdagangan internasional, kebutuhan itu bisa dipenuhi dari negara lain. Terus mengurangi biaya dan harga barang. Kalau suatu negara fokus produksi barang dan dia paling efisien dalam membuatnya lalu menukar dengan negara lain, maka semua pihak bisa mendapatkan negara yang lebih murah. Ini yang disebutkan dengan spesialisasi dan keunggulan komparatif. Yang kedua itu ada dampak dan kegiatannya. Perdagangan internasional mendorong industrialisasi dan globalisasi. Negara jadi berkembang karena bisa belajar dari negara lain dan memperluas jangkauan pasarnya. Terjadi juga transfer
sumber daya, barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga itu ada faktor pendukung. Mobilitas faktor produksi yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja atau modal tidak bisa bebas pindah, maka perdagangan membantu mengatasi kekurangan itu. Perbedaan sistem ekonomi dan budaya, misalnya itu sistem keuangan, hukum, sumber daya alam, dan kebijakan yang berada antara negara menciptakan peluang dagang. Yang keempat itu ada manfaat utamanya. Perdagangan internasional membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena produk jadi lebih murah dan tersedia lebih banyak pilihan. Negara juga terbantu untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya ada pengertian ekspor dan impor. Selanjutnya kita bahas tentang ekspor dan impor. Impor itu adalah kegiatan membawa barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya Indonesia mengimpor gandum ke Australia. Sebaliknya, ekspor adalah kebalikan, yaitu mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya kita ekspor minyak sawit ke Eropa. Selanjutnya itu ada dokumen penting dalam ekspor. Ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ini seperti izin resmi dari pemerintah bahwa kita boleh melakukan usaha dagang. Yang kedua ada tanda daftar perusahaan atau TDP, menunjukkan identitas dan legalitas perusahaan. Izin dari departemen terkait, misalnya kalau barang pangan, maka harus dapat izin dari Kementerian Pertanian. Terus ada surat keterangan asal atau SKA. Ini penting untuk membuktikan asal barang, apakah barang berasal dari Indonesia atau SKA. SKA itu terbentuk menjadi dua, ada SKA preferensi atau GSP, memberi kemudahan pajak atau membebaskan bea cukai. SKA non preferensi itu untuk pengawasan barang saja. Terus ada rintangan dalam perdagangan internasional. Tapi perdagangan internasional juga punya tantangan atau hambatan. Yang pertama itu tarif atau biaya masuknya. Tarif adalah pajak atas barang impor. Jenisnya tuh bisa ada ad valorem berdasarkan persentase nilai barang. Terus jenis yang kedua ada specific duties berdasarkan jumlah atau berat barang. Terus tujuannya itu melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing. Dampaknya harga barang impor jadi lebih mahal atau price effects. Maka orang lebih pilih barang lokal. Ini tuh lebih bagus untuk produksi dalam negeri dan pemerintah dapat pendapatan dari bea masuk. Yang kedua itu ada kota. Kota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor. Tujuannya agar SDA tetap lestari dan industri lokal tuh tetap hidup. Yang ketiga ada aturan administrasi atau karantina. Misalnya aturan standar mutu seperti ISO atau produser karantina hewan atau produk agar tidak membawa penyakit. Tujuannya itu adalah menjaga keamanan dan kualitas produk. Yang keempat ada subsidi. Pemerintah bisa memberi bantuan biaya produksi pada produsen lokal. Tujuannya itu agar barang lokal bisa bersaing lebih murah dan lebih berkualitas di pasar internasional. Selanjutnya ada cara pembayaran dalam perdagangan. Dalam perdagangan internasional, cara bayar juga sangat penting dan beragam. Yang pertama itu ada tunai atau cash, pembayaran langsung,
Tapi ini kurang disukai importir karena perlu uang besar di awal. Terus ada open account, pembayaran setelah barang diterima, bagus untuk importif tapi beresiko untuk eksportif karena uangnya tuh bisa tidak dibayar. Yang ketiga ada commercial bill of exchange. Ini seperti surat perintah bayar yang punya tenggat waktu tertentu, bisa masuk dalam bentuk klaim, tidak pakai dokumen, atau dokumentari, ada bukti pengirimannya. Yang keempat itu ada letter of credit atau LC. Ini tuh paling aman karena ada jaminan dari bank importif. Sering dipakai juga karena mengurangi resiko penipuan. Nah, yang terakhir tuh ada kesimpulan dari semuanya. Perdagangan internasional penting karena membantu negara memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Meskipun ada hambatan seperti tarif atau aturan, manfaat besarnya seperti harga yang lebih murah dan akses barang lebih luas. Sistem pembayarannya itu seperti tunai, open account atau LC membantu memperlancarkan proses perdagangan. Terakhir itu ada sistem merkantilisme yang dulu fokus pada emas dan perak dan ekspor kini telah digantikan oleh prinsip perdagangan bebas dan keunggulan komparatif. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.